Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, semangat banget ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini ketemu lagi bareng Ibu. Mungkin 2 hari yang lalu kan kalian juga ketemu sama Ibu ya tentang pembahasan yang udah kita bahas. Nah, pada saat ini Ibu pengen ketua kelas Ferti tolong pimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, maka baiknya kita baca doa. Baca doa mulai. Oke, makasih Ferti. Ibu absen dulu ya, yang siapa yang hadir, siapa yang enggak. Kalau misalnya yang hadir bisa angkat tangan terus jawab hadir. Yang pertama ada Ade Anisha, Hadir, Ibu. yang kedua ada Aska Nurul Iza. Sakit, Ibu. Semoga cepat sembuh ya Askanya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terus yang ketiga ada Farah Fadila, Hadir, Bu. Ferti. Hadir, Bu. Kan Ibu udah ngebahas tentang waktu minggu kemarin ya tentang interaksi sosial. Nah, untuk mengulas balik nih tentang ingatan kalian tentang interaksi sosial, di sini ada yang ingat nggak apa itu interaksi sosial? Saya Bu, Ya, apa Linda? interaksi yang terjadi antara 2 orang atau lebih. Oke, jadi interaksi sosial itu interaksi antara 2 orang dan atau lebih. Selanjutnya siapa lagi yang masih ingat apa itu interaksi sosial? Linda doang ini? Saya, Bu. Apa? Farah? Hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Oh, jadi hubungan antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Nah, jadi apa yang dikatakan Linda sama Farah benar ya. Jadi interaksi sosial itu merupakan suatu interaksi yang terjadi antara 2 orang atau lebih. Jadi syaratnya itu 2 orang atau lebih. Nah, interaksinya bisa terjadi antar individu, antar kelompok, atau individu dengan kelompok. Contohnya antara ibu dengan kalian itu termasuk apa? Individu dan kelompok. Nah, oke. Kalian masih ingat ya? Semoga yang belum bisa menjawab tadi juga ingat ya tentang interaksi sosial. Nah, Ibu juga ingat ya waktu minggu kemarin Ibu ngasih tugas kelompok kan ke kalian. Ada suruh bikin poster, terus Ibu juga cek di grup Google Classroom udah ada 3 tugas, berarti kalian udah ngumpulin semua. Tapi sebagai syarat, Ibu tuh pengen salah satu kelompok, Ibu tunjuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja poster kalian di depan. Berdasarkan poster ini, kami membuat contoh dari interaksi sosial secara tidak langsung. Yang akan dijelaskan oleh saudari Ferti. Jadi yang pertama itu, tahukah kamu meskipun gambar dan seni visual dapat dihasilkan oleh individu secara mandiri, tetapi mereka masih dapat dianggap sebagai bentuk interaksi sosial karena mereka dapat mempengaruhi dan berkomunikasi dengan pemirsa atau penonton. Kalau kalian mengingat kembali pelajaran minggu lalu tentang apa itu interaksi sosial, terus juga tadi disebutkan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Jadi dalam sosiologi ternyata kita juga mempelajari nih bahwa interaksi sosial dapat terdorong karena adanya suatu faktor-faktor tertentu. Nah, apa saja faktornya? Sebelum itu Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Tujuannya ada 2 ya. Yang pertama, setelah kita mempelajari materi di PPT nanti, peserta didik atau kalian dapat menganalisis macam-macam faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Nah, lanjut adalah tentang peta konsep. Peta konsep terjadi faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Apa saja faktornya? Ada 5, yaitu imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Nah, mungkin dari kalian udah ada yang pernah dengar belum apa itu imitasi dan lain sebagainya ini? Oh, sudah ya. Jadi kalau misalnya kalian yang sudah atau mungkin kalian yang belum, nanti kita ulas bareng-bareng tentang ini semua. Nah, dimulai. Jadi Ibu akan membahas 3 dari 5 faktor pendorong. Apa saja 3 itu? Yaitu kita akan mempelajari isi. Apa itu isi? Yang pertama ini adalah imitasi. S-nya tentang sugesti. Dan ini adalah tentang identifikasi. Jadi
Jadi kita akan mempelajari apa? Bisa diulang? I-nya apa? Imitasi. S-nya? Sugesti. Dan I-nya? Identifikasi. Oke, jadi kita ingat-ingat ya, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang isi ini. Selanjutnya, kalian bisa lihat terlebih dahulu, Ibu sampaikan video yang sudah terlampir di sini. Kalian bisa lihat Selamat ya. pagi Anda, para pecinta pop culture. Ada kabar gembira nih, karena Indonesia Comic Con kembali digelar selama akhir pekan ini di Park Convention Center JCC Senayan, Jakarta Pusat. Ya, pada hari pertamanya saja saudara sudah ramai oleh para cosplayer dengan kostumnya yang unik-unik. Memakai rambut palsu warna-warni hingga kostum-kostum yang unik, berbagai gaya para pengunjung meramaikan Indonesia Comic Con 2023 di Jakarta Convention Center JCC Senayan, Jakarta Pusat sejak Jumat pagi. Tahun ini Indonesia Comic Con mengangkat tema Pop Asia. Acara ini memang ditujukan buat para penggemar sejati pop culture dari dunia komik, mainan, video games, board games, film, musik, hingga gaya hidup. Bahkan ada kompetisi cosplay untuk para pengunjung yang dimana juaranya bisa berkompetisi di Jepang. Makanya banyak banget yang tampil totalitas. Nah, udah ya, udah bisa dilihat videonya. Video tentang apa tadi? Cosplayer. Di sini ada yang pernah jadi cosplayer nggak? Atau sering ikut event-event cosplayer? Para Bu. Oh, Pak sama Ade suka jadi cosplayer. Nah, terus apa kaitannya cosplayer sama materi kita kali ini? Apa kaitannya? Nah, nyatanya cosplayer atau orang-orang yang suka meniru karakter game atau karakter anime mereka itu termasuk suatu tindakan imitasi. Lalu apa itu imitasi? Imitasi adalah suatu tindakan meniru orang lain. Namun hal yang ditiru ini sifatnya hanya sebagian dan sementara. Jadi yang dibuat saja ya yang kalian ingat apa itu imitasi. Jadi imitasi merupakan suatu tindakan meniru, tetapi dilakukan hanya sebagian dan sifatnya sementara. Lalu apa kaitannya dengan cosplayer tadi? Tadi cosplayer itu biasanya melakukan meniru apa? Tadi kan ada meniru kayak karakter game, dari mulai cara berpakaian, terus gaya rambutnya juga, itu masuk tindakan meniru. Tapi menirunya sebagian, karena setelah mereka ikut event cosplayer atau event-event cosplay tadi, mereka kembali ke jati diri mereka. Mereka melakukan aktivitas mereka, misalkan mungkin dari sebagian cosplayer ada yang jadi siswa seperti kalian, ada juga yang menjadi mahasiswa, atau ada juga yang jadi guru seperti ibu, atau bahkan sampai ada yang jadi ibu rumah tangga. Jadi kembali ke identitas mereka. Jadi saat mereka ikut cosplayer, tindakan menirunya itu hanya sebagian dan sementara. Seperti itu. Paham? Nah, untuk di sini ada beberapa artikel populer tentang seorang anak yang meniru menjadi seorang chef. Nah, untuk pembahasan ini Ibu serahkan kepada kelompok 1 ya. Jadi di kelompok 1 nanti bisa mengidentifikasi apakah fenomena ini termasuk tindakan imitasi atau bukan. Lalu bagaimana seorang chef ini bisa menyebabkan terjadinya interaksi sosial seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang identifikasi. Jadi tadi imitasi sudah ya, kita checklist terlebih dahulu. Lalu kita loncat dulu ke identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi itu kakaknya imitasi, kakak atau tingkatan yang lebih kan. Nah, identifikasi itu sama tindakan meniru, tapi yang ditiru sifatnya keseluruhan. Jadi tindakannya itu bukan hanya sebagian yang ditiru, bukan cara berpakaiannya saja, tapi secara keseluruhan. Dari kata identifikasi atau identik ya, dari mulai kata identifikasi atau identik sama persis. Jadi dia saat meniru, dia tuh ingin menjadi sama persis dengan orang yang ditirunya. Pernah kalian mendengar seorang yang obsesi untuk menjadi seorang Barbie? Apa ada yang pernah dengar berita itu? Nah, orang itu tuh rela melakukan operasi plastik berkali-kali agar wajahnya terlihat seperti Barbie. Cara berpakaiannya ingin menjadi Barbie, warna kesukaannya juga identik dengan warna pink kan ya Barbie. Terus mulai dekorasi rumahnya juga itu sama, dia ingin melepas jati diri dia yang dulu agar terlihat sama seperti Barbie. Dan itulah identifikasi. Di sini ada yang masih bingung apa itu identifikasi? Oke, semoga kalian paham semua ya tentang
imitasi. Nah, untuk sama pada slide sebelumnya, Ibu juga sudah mencantumkan di PPT tentang artikel populer juga, yaitu seorang pria dari Filipina yang ingin banget dia sampai melakukan operasi 26 kali operasi plastik agar terlihat seperti hero favoritnya, yaitu Superman. Nah, untuk artikel ini atau artikel populer ini Ibu akan bagi ke kelompok 2 untuk menganalisis, mengidentifikasi apakah seorang pria ini termasuk melakukan adegan atau tindakan identifikasi seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir, tadi kita udah ngebahas tentang identifikasi. Nah, kita akan membahas tentang sugesti. Nah, sebelum itu Ibu ingin tanya, tadi ada yang masih ingat apa yang sudah Ibu jelaskan tentang apa itu imitasi? Ada yang masih paham apa itu imitasi tadi? Paham. Bisa salah satu anak mengacungkan diri tentang apa itu tadi imitasi? Ya, silakan Ujur. Imitasi itu tindakan meniru dan sifatnya sebagian dan sementara. Oke, lalu di sini ada yang tahu apa itu identifikasi yang tadi barusan Ibu sebutkan itu identifikasi? Ada yang masih ingat? Ya, Himis. Itu kan sebenarnya sama kayak imitasi, cuma identifikasi itu meniru dari keseluruhan ibu. Semisal saya itu ingin menjadi Barbie ya, nanti saya bakal berusaha untuk menjadi Barbie sepenuhnya, seperti itu. Oke, nah dari pandangan kalian ternyata itu juga salah satu faktor terjadinya sugesti. Kenapa? Apa saat Ibu menerangkan, kalian menerima pandangan Ibu kan? Kalian bisa menjawab kembali apa itu imitasi, apa itu identifikasi. Dan nyatanya apa yang tadi Ibu tanyakan, apa yang Ibu berikan pandangan ke kalian dan kalian mencerna pandangan itu termasuk juga suatu tindakan sugesti. Lalu apa itu sugesti? Sugesti adalah pemberian pandangan atau pernyataan sikap yang diterima oleh orang lain. Nah, biasanya orang yang memberikan sugesti itu seseorang yang ahli, berpengaruh, dan juga menarik, sehingga penerima sugesti dapat dengan mudahnya menerima pandangan tersebut. Lalu contohnya tadi yang sudah Ibu sebutkan, Ibu di sini seorang guru, yang mungkin bagi kalian adalah Ibu seorang ahli dalam bidang sosiologi. Nah, Ibu juga memberikan pandangan-pandangan ke kalian tentang sebenarnya apa itu imitasi, apa itu identifikasi, bahkan apa itu sugesti. Kalian menyerap biasanya tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir bahwa Ibu ini sebenarnya yang dikatakan Ibu benar atau bohong sih. Pasti kalian menyatakan bahwa apa yang Ibu sampaikan itu benar. Makanya saat Ibu tanya ke Lujeng, ke Henis, apa itu imitasi dan sugesti, identifikasi, kalian menjawab dengan apa yang sesuai dengan Ibu yang katakan. Nah, itu termasuk tindakan sugesti. Nah, biasanya orang yang penerima itu dengan mudah. Kalian nggak berpikir karena merasa bahwa apa yang disampaikan Ibu itu benar. Itulah yang dimaksud dengan sugesti. Lah, di sini juga ada salah satu foto tentang pasien dan dokter. Lalu dari gambar ini sebenarnya kenapa hal ini Ibu cantumkan? Nah, ini Ibu serahkan kepada kelompok 3 untuk mengidentifikasi apakah tindakan ini termasuk sugesti. Lalu jika iya, kenapa gambar seorang dokter dan pasien juga dapat dinilai sebagai tindakan sugesti. Nah, udah sampai sini penjelasan Ibu. Nanti Ibu akan bagi kelompok kepada kalian dan untuk mengidentifikasinya Ibu bagikan link Canva-nya ya. Ibu bagi kelompoknya ya, dari mulai kelompok pertama itu ada Ferdi, Ade sama Lujeng, kelompok 2 ada Farah sama Nelly, dan kelompok 3 ada Heni sama Dinda. Untuk kalian bisa merapat sesuai keinginan kalian. Silakan. Kelompok 1. Kelompok 1 dapat bagian yang imitasi kan? Iya, Bu, yang anak kecil jadi kopi itu. Ya, kalian bisa baca dulu, bisa klik gambar di situ, nanti langsung masuk ke artikel populer. Terus kalian dapat bagian apa? Kita dapat bagian identifikasi. Terus kalian bisa klik juga linknya ya, nanti bisa masuk ke artikelnya. Hasil kerja kalian sudah selesai? Sudah ya, Ibu. Kalau misalnya kalian udah selesai, Ibu dia juga udah pada ngisi ya.
dahulu. Kelompok 3 bisa maju. Interaksi yang terjadi di gambar tersebut adalah interaksi antara dokter dan pasien yang tergolong dalam sugesti, di mana dokter menjadi sumber pemberi pandangan dan pengetahuannya dan pasien sebagai penerima. Baik, melanjutkan dari Ade. Kemudian dalam hal ini sang anak juga mempertimbangkan terlebih dahulu tindakannya agar mirip dengan Puki. Dan interaksi lain yang terbentuk juga adalah interaksi antara sang anak dengan ayahnya yang diminta untuk ikut bermain dan berperan sebagai pelanggan. Kasus tersebut merupakan salah satu tindakan identifikasi. Hal ini dikarenakan Chavez, si pria itu, melakukan tindakan meniru secara keseluruhan. Bahkan dia sampai melakukan beberapa kali operasi wajah agar terlihat mirip dengan Superman. Bahkan dari cara berpakaian, perilaku, dan juga pola sikapnya diubah agar mirip dengan hero idolanya. Jadi dari hasil identifikasi kalian tepat semua ya, juga identifikasi kalian bagus-bagus. Tentang yang tadi imitasi, seorang anak yang ingin menjadi chef itu juga termasuk tindakan imitasi karena meniru dan dilakukannya hanya sebagiannya itu saat memasak-masak tersebut. Terus yang kedua tentang identifikasi seorang pria Filipina yang rela melakukan 20 kali operasi agar terlihat mirip dengan Superman, dan hal ini merupakan tindakan identifikasi karena dia merubah identitas dirinya yang lama agar terlihat mirip seperti Superman atau terlihat identitas atau sama. Terus yang ketiga yaitu tentang sugesti. Hal ini tentang seorang dokter dengan pasien, dan ini biasanya masuk ke tindakan sugesti karena sang dokter seorang ahli yang memberikan pandangan kepada pasien. Sebagai penutup tadi setelah kita melakukan proses pembelajaran dimulai dari Ibu menjelaskan, terus kalian juga presentasi. Nah, Ibu ingin satu anak aja menyampaikan kesimpulan pembelajaran kali ini. Nah, untuk itu siapa yang mau maju? Oke, Farah silakan maju untuk menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu dimana interaksi yang terjadi antara interaksi sosial adalah interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, faktor pendorongnya yang sudah tadi Ibu sampaikan yaitu ada 3, imitasi, sugesti, dan identifikasi. Kalau imitasi itu meniru hanya sebagian, sedangkan identifikasi itu meniru secara keseluruhan, dan sugesti itu pemberian pandangan yang biasanya diterima mentah-mentah dan tanpa penolakan oleh penerimanya. Baik, begitu. Benar ya apa yang dikatakan Farah bahwa kita mempelajari 3 hal yaitu tentang apa? Imitasi, sugesti, identifikasi. Jadi kita mempelajari tentang 3 hal itu tentang isi. Pembelajarannya kali ini ditutup. Terima kasih atas segala responnya, terima kasih yang sudah mengacuhkan diri dan maju ke depan menjawab pertanyaan Ibu. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan. Untuk ketua kelas Erti memimpin doa untuk menutup pembelajaran kali ini. Baik Bu, jadi sebelum menutup pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita baca doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk minggu selanjutnya kalian bisa mempelajari tentang 2 faktor pendorong yang belum Ibu sebutkan ya, tentang empati dan simpati. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu sampaikan di grup atau di Google Classroom, nanti kalian bisa cek tugas tersebut. Terima kasih Ibu, duluan. Iya.